Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, jadi kali ini kita akan belajar tentang stoikiometri reaksi. Kalau sebelumnya itu kita cuma belajar stoikiometri aja, perhitungan kimianya aja. Tapi sekarang itu ada reaksinya. Jadi perhitungannya dalam sebuah reaksi kimia. Gitu ya. Kayak gimana, Pak? Langsung aja kita masuk ke pembahasannya ya. Nah, perhitungan dalam reaksi kimia. Ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Jumlah zat dalam reaksi kimia dapat dihitung dengan konsep mol. Udah kita belajar kan konsep mol? Satuan dasar yang digunakan adalah mol. Nanti dalam reaksi itu satuan dasarnya mol. Ya ingat, mol. Pada reaksi setara, persamaan reaksi yang setara maksudnya ya, perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol. Nah, ini hukum Avogadro ya. Pendekatan mol ini memiliki langkah-langkah sebagai berikut. Lihat sini. Pertama, jadi nanti bakal ada, kalau reaksi kan ada persamaan reaksinya ya. Pertama tuliskan dulu persamaan reaksinya, lalu setarakan. Itu langkahnya. Kemudian yang kedua, setelah itu ubah satuan, semua satuan yang diketahui ke mol, ubah. Misalkan berapa gram ini, ubah ke mol, dia berapa mol. Setelah itu, setelah setara, setelah semuanya dikemolkan, kita bisa menghitung, bisa mengetahui bahwa perbandingan koefisien itu sama dengan perbandingan mol. Kemudian yang terakhir, setelah kayak gini, ubah yang ditanyakan dari mol ke satuan lain. Agak bingung? Kita langsung masuk ke contohnya ya. Contoh, gas amonia. Gas amonia itu apa? NH3. NH3. Terbentuk dari reaksi antara gas hidrogen, H2 ya, hidrogen, dan gas nitrogen, N2. Jika massa gas hidrogen yang digunakan adalah 12 gram, hidrogen 12 gram, maka gas nitrogen yang dibutuhkan dan massa amonia yang dihasilkan adalah, ingat tadi langkah-langkahnya kalau ada soal tentang stoikiometri reaksi. Pertama adalah tuliskan persamaan reaksi, lalu setarakan. Nih, persamaan reaksinya kan gas amonia. Nah, terbentuk dari hidrogen dan nitrogen. Ini persamaan reaksinya, tapi belum setara. Setarakan. H-nya. Nah, gini kalau setaranya. Coba dicek, ya enggak? Ya kan? N-nya ada 2, H-nya 6. Sama, di kanan juga 6. Ya, ingat-ingat lagi cara reaksi ya. Kemudian yang kedua, setelah setara, apa? Ingat gak? Ubah semua satuan yang diketahui ke mol. Tuh, ubah semua satuan yang diketahui ke mol. Di sini diketahui apa? Massa gas hidrogen 12 gram. Treng, tuh, 12 gram. Ubah ke mol. Gimana cara ngubah ke mol? Mol sama dengan massa per mr. Massanya 12, mr-nya 2 gram per mol. Jadi berapa mol? 12 bagi 2, 6 mol. Ya. Kemudian langkah yang ketiga. Karena ini yang diketahui cuma satu doang. Ini doang, massa gas hidrogen aja. Kemudian kita tahu bahwa perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol. Kalau udah setara ya persamaan reaksinya. Kan ini udah setara. Perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol. Lihat nih, koefisien N1, H itu 3, koefisiennya NH3 itu koefisiennya 2. Berarti kalau ini 1, ini 3, ini 6 mol, ini berapa mol? Sepertiganya dong. Berarti ini 2 mol. Nah, terus kalau ini 3, ini 2, ini 6, ini 4. Perbandingan aja, hitung ya. Ingat-ingat lagi perbandingan. Gampang sih perbandingannya, tinggal 3 per 2 sama dengan 6 per X, misalkan gitu ya. Nanti X-nya ketahuan 4. Nah, kemudian langkah yang keempat, lihat. Ubah yang ditanyakan
dari mol ke satuan lain. Nah, ini udah diketahui ya. Ditanyakannya apa sih? Massa gas nitrogen dan massa amonia. Tuh, massa N2 yang dibutuhkan berapa? Ubahlah dari mol ke satuan lain yang ditanyakan, yaitu massa. Massa tuh kalau ditanya dengan mol apa? Massa sama dengan mol kali mR, ya kan? Oh, sama ini ditanyakannya, massa NH3 ya. Ingat-ingat nih, sebelumnya bahwa mol itu sama dengan massa per mR, ya kan? Berarti kalau nyari massa, mol kali mR. Tuh, 2 mol kayak 28 gram per mol, 56 gram. Terus NH3 yang dihasilkan, dia 4 mol. MR-nya 17, ya kan? N14, H3. Karena hanya ada 3 gitu ya. 17. 4 kali 17, 68. Nah, 68. Sudah selesai seperti ini saja. Coba sesuai nggak dengan hukum dasar kimia yang telah kalian pelajari? Hukum kekekalan massa. Massa sebelum reaksi sama dengan massa setelah reaksi. Nih, sebelum reaksi ada apa aja? H2, 12 gram. N2, 56 gram. Kalau dijumlahin 12 tambah 16, 68. Massa hasil reaksi? 68 gram. Sesuai itu sama hukum dasar kimia ya. Karena emang harus gitu. Tapi ingat, satuan dasarnya apa? Kalau reaksi kimia itu mol ya. Jadi kalau ada apa-apa, nih lihat, ubah semua satuan yang diketahui ke mol. Oke. Selain itu, ada juga yang harus kalian ketahui, yaitu molaritas. Ini intermezzo ya, selingan. Apa itu molaritas? Molaritas itu adalah simbolnya M. Merupakan salah satu ukuran konsentrasi larutan. Molaritas suatu larutan menyatakan jumlah mol per liter larutan. Jadi mol suatu zat per liter larutan. Jadi kalau dirumuskan, molaritas itu mol per volume. Volumenya volume larutan ya, volume campurannya, volume larutannya. Satuannya harus liter. Nih, M molaritas, simbolnya M. Kemudian N itu mol, jumlah zat terlarut, satuannya mol. Volume larutan, satuannya liter ya. Ada contoh latihannya. Ya. 200, misalkan diketahui ya di soalnya. Ada 200 mili larutan HCl, konsentrasinya 0,1 molar. Mengandung berapa mol? Hitung. Nanti ada soal nomor 2. Nah, ini juga yang pertama dulu ya. Tadi rumusnya itu apa? Molaritas itu sama dengan mol per volume. Ya. Molnya yang kita carikan ini. Berarti N sama dengan, kebanyakannya mol nih. Berarti N sama dengan apa? Silang. Molaritas kali volume. Maka N sama dengan, molaritasnya berapa? 0,1. Volumenya 200 mili. Tapi harus ke liter kan. Dibagi 1000 kan, mili ke liter. Ya. Berarti 0,2. 0,2 liter. Maka dia molnya adalah 0,02 mol. Gitu. Udah. Kemudian nomor 2 ada nomor 3 juga. Tapi kita nomor 2 dulu. Ada 29 gram padatan magnesium hidroksida. Rumusnya apa? Magnesium hidroksida? MgOH. Mg itu kan 2 plus. OH itu minus. Jadi nggak seimbang. Muatannya harus seimbang. Ini 2 plus, ini juga harus minnya harus 2. Maka dikali 2 ya si OH-nya. MgOH2, magnesium hidroksida. Dilarutkan dalam 500 ml air. Ya. Jadi ini padatan nih. Masukin ke air, cemplung. Setengah liter berarti kan nih 0,5 liter ya. Berapakah molaritas larutan tersebut? Oh, ditanyakannya molaritas ini mah M-nya. Molaritas sama dengan N per V. Gampang dong. Oh, tapi di sini nggak diketahui molnya. Harus cari dulu molnya.
mol itu, mol itu N ya. N itu sama dengan massa per mR. Di sini mR siapa? mR ini, MgOH2. Berapa sih MgOH2 tuh? Mg itu 24. O itu 16, H itu 1 berarti 17. Kali 2, 34. Itu berarti 58. Nah, berarti bisa diketahui ya molnya ya, massa 29 gram dibagi mR-nya 58 gram per mol. Coret, di sisa mol. Jadi 1/2 mol atau 0,5 mol. Gitu ya. Udah tahu molnya, masukin sini. 0,5 mol dibagi volumenya 500 mili. 500 mili itu 0,5 liter. 0,5 liter. Berarti coret-coret 1 M. 1 molar. Ya, 1 molar konsentrasinya. Oke. Kemudian yang ketiga, ada 319 gram padatan CuSO4. Nah, padatan nih dilarutkan ke dalam sejumlah tertentu air. Sehingga konsentrasinya menjadi segini, 2,5 molar. Berapakah volume air yang digunakan untuk mengarutkan padatan tersebut? Oh, ini tadinya volume. Kan rumus dasarnya dulu, molaritas sama dengan mol per volume. Maka kalau ditanyakan volume, sama dengan N per M. Ya, so, volume sama dengan molnya, kita nggak tahu, hitung lagi. N sama dengan massa per mR. mR-nya kita nggak tahu. CuSO4. Cu itu ini katanya, 63,5. Oke, 63,5. S itu 32. Oh, itu 16 kali 4, 64. 64 tambah 32 itu 96. Ya, ini kalau dijumlahin itu dia 159,5. Ya. Ini MR-nya nih. Berarti kalau nyari molnya, ya udah masanya masukin 319 gram katanya. Ini 159,5 gram per mol. Coret-coret gramnya. Nah, ini tuh kelipatannya sebenarnya, ini kalau dicoret itu 2 dia. Jadi molnya itu 2 mol. Masukin sini. 2 mol per molaritasnya berapa tadi? 2,5 M. Ini kalau dihitung ya hasilnya 0,8. Apa? Mili atau liter? Liter ya. Gitu. Kalau misalkan nanti di opsinya nggak ada 0,8 Pak, cek. Siapa tahu isinya 800. Tapi apa? Mili. Gitu ya. Sama aja kan. Kalau ditanyakan volume. Ini selingan ya, selingan. Cara menghitung mol kalau yang diketahuinya molaritas konsentrasi. Hubungannya sama volumenya. Berikutnya lihat. Ini yang harus kalian kenal adalah reaksi pembatas. Reaksi pembatas adalah reaktan yang habis bereaksi. Perlu diketahui ya. Kan kalau reaksi itu misalkan ada zat A tambah zat B jadi C. Misalkan ini jumlahnya sekian gitu ya, ini sekian. Nah, itu belum tentu semuanya habis gitu jadi C semua, enggak. Siapa tahu yang habis duluan itu B. A masih nyisa gitu. Nah, ini yang habis duluan itu disebutnya reaksi pembatas gitu ya. Itu yang harus dipahami. Jadi reaksi pembatas adalah reaksi yang habis bereaksi. Reaksi pembatas dapat ditentukan dengan membagi mol reaktan. Misalkan mol A berapa dibagi dengan koefisiennya gitu ya.
Misalkan mol A berapa bagi koefisiennya. Mol B berapa bagi koefisiennya. Gitu ya. Tuh, Q. Jadi cara ngitung reaksi pembatas adalah mol per koefisiennya. Nah, nanti kan A punya Q-nya berapa, B juga punya Q-nya berapa. Yang disebut reaksi pembatas itu yang Q-nya paling kecil. Contoh, misalkan ada reaksi X tambah 2Y menjadi XY2. Nah, di sini ada permisalan. Misalkan ada bulatan merah gede itu molekul zat X, yang ungu kecil itu molekul zat Y. Berarti kalau XY2 itu X-nya 1 yang gede gini, Y-nya 2, gini kan? XY2. Misalkan di sini di awal reaksi kita punya X-nya itu 3 biji misalkan. Boleh disebut 3 molekul lah, boleh disebut 3 mol, boleh. 3 molekul, tapi di sini kan molekul ya. Kemudian Bapak punya Y-nya itu 4 molekul. Kalau dibikin kayak gini, kira-kira hasilnya jadi gimana? Satu bulatan ini pakai 2 ungu kan? Bulatan ini pakai 2 ungu kan? Gini ya? Loh, kok hasilnya enggak 3 yang merah? Enggak, karena enggak cukup. Yang ini udah habis duluan. Jadi ini yang disebut reaksi pembatas. Ya, ini nyisa 1 gitu ya. Paham? Terus yang Q ini gimana ngitungnya? Ya misalkan gini lah. Misalkan ini 3 mol ya. Misalkan ini 3 mol. Berarti kalau yang ini tuh Q sama dengan 3 per koefisiennya berapa ini? Oh, udah setara ya ini ya. 3 per 1 sama dengan 3. Sedangkan yang ini nih, yang Y, Q-nya berapa? Yaitu 4 ininya. 4 biji. Tapi pernya berapa? Per 2. Jadi dia Q-nya 2. Jadi mana Q yang terkecil? Ini atau ini? Ini ya. Maka ini reaksi pembatasnya gitu. Langsung masuk ke contoh ya. Lihat. Sebanyak 48 gram logam magnesium dilarutkan ke dalam 2 liter larutan HCl 1,5 molar. Jika reaksi tersebut mengikuti persamaan, ini yang persamaan reaksinya. Magnesium padatan ya, solid, dicampurkan ke larutan HCl 2 liter. Nah, konsentrasinya 1,5 molar. Jika reaksi tersebut mengikuti persamaan ini, manakah yang merupakan reaksi pembatas? Ingat, ini udah stoikiometri reaksi. Tahapannya gimana kata Bapak? Tulis dulu persamaan reaksinya. So, tulis ulang. Mg tambah HCl menjadi MgCl2 dan H2. Bukan kedua ya, masih yang pertama. Jadi setelah yang dituliskan harus disetarakan. Mg di kiri 1, kanan 1, Cl kanan 2, kiri 1. Berarti harus kali 2. H-nya di kiri 2, kanan 2. Udah setara. Gini jadi setaranya. Kemudian ubah semua satuan yang diketahui ke mol. Ya. Nih. Ini 48 gram. Berapa mol? Cara ngitung molnya gimana? Massa per mr kan? Massa per mr-nya nih. AR-nya 24. Berarti dia berapa mol? 2 mol. Ya. Dia 2 mol. Kemudian ini nih. Dia diketahuinya apa? 2 liter 1,5 molar. Cara ngitungnya gimana kalau nyari mol tuh? Molaritas sama dengan mol per volume. Berarti kalau nyari mol, M kali silang, M kali V ya. Molaritasnya 1,5, volumenya 2, berarti dia 3 mol. Nah, ini mah 3 mol. Ya, tuh yang kedua udah, semua yang diketahui ubah ke mol. Ini 2 mol, ini 3 mol. Setelah itu yang tadi tahapan ketiga adalah
apa? Tahapan ketiga tuh perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol gitu. Tapi sebelum itu sebenarnya kita harus menentukan dulu reaksi pembatas. Jadi di sini nih kita menentukan reaksi pembatas tuh. Ya udah cek aja. Ini Q-nya berapa? 2/1. 2 mol per 1 koefisien ya. Berarti 2. Kalau ini Q-nya 3 mol per koefisiennya 2. Berarti dia 1,5. Ini reaksi pembatasnya. Manakah yang merupakan reaksi pembatas? Berarti jawabannya adalah reaksi pembatas adalah HCl. Itu reaksi pembatasnya ya. Berikutnya, kalau soal yang tadi diulang nih ya, masih yang tadi nih, tapi pertanyaannya beda. Kan tadi ditanyakan mana reaksi pembatas. Kalau sekarang tuh pertanyaannya, berapa volume gas hidrogen nih yang dihasilkan jika diukur pada keadaan STP? Loh, yang ditanyakannya gas hidrogen gimana ya? Nah, kalau gitu, kita harus pakai metode MBS buat ngerjainnya ya. Pertama tulis dulu kalian biasa persamaan hasilnya. Mg tambah HCl menjadi MgCl2 plus H2. Tadi yang udah setaranya gini ya. Nah, tadi udah tahu juga bahwa ini tuh 2 mol. Sorry, ini dulu mula-mula. Nah, gini dulu ya kalian. Bereaksi sisa. Ini MBS. Kita. Mula-mula ini tadi ubah semua yang diketahui ke mol ya. 48 gram tadi berapa? 2 mol. 2 mol. Kalau ini HCl tadi, ini kali ini 3 mol. Mula-mula ya, ini TM tuh mula-mula. Mula-mula magnesiumnya ada 2 mol, HCl-nya 3 mol. MgCl2 ada tidak? Nggak ada. Dia mula-mula belum terbentuk dong, belum bereaksi. Ini juga belum ada dong mula-mula, ya kan? Masih kosong. Kemudian setelah bereaksi, itu yang jadi patokan itu adalah reaksi pembatas. Tadi yang jadi reaksi pembatas siapa? Ini. Ini berarti yang jadi patokan, 3 mol. Terus kalau ini koefisiennya 2, ini 1. Kalau ini 3 mol, berarti ini setengahnya kan? 1,5 mol. Ya, perbandingan aja, itu pakai perbandingan. Nah, ini koefisiennya 1, berarti sama, 1,5 mol. Ini koefisiennya juga 1, berarti sama, 1,5 mol. Jadi sisa, maksudnya pada bagian akhir, apa yang masih ada dan apa yang terbentuk. Ini habis nih, dikurangi 3, kurangi 3, dia habis. Ini 2 kurangi 1,5, 0,5. Ini nyisa. Tapi di akhir ini terbentuk. Jadi ini 1,5 mol terbentuk ya. Ini juga 1,5 mol. Yang jadi pertanyaan apa? Berapa volume gas hidrogen jika diukur pada keadaan STP? Oh, jadi ditanyainnya volume STP. Ya udah, tinggal tahap yang keempat, ubah mol kesatuan yang ditanyakan gitu. Hubungan mol dengan VSTP itu apa? Mol sama dengan VSTP per 22,4. Tanyakan VSTP. VSTP sama dengan N, molnya ya, kali 22,4. Molnya berapa? 1,5. Itu ya, kali 22,4. Ini kalau dihitung, VSTP sama dengan dia 33,6 liter. Ini jadi jawabannya gitu. Bisa ya anak-anak ya? Itu. Misalkan ada contoh lain. Lihat. Bapak punya 6,4 gram metana. Metana itu apa? CH4. CH4 dibakar dengan 16 gram gas oksigen. Menurut reaksi berikut. Oh, ini persamaan reaksinya ada CH4 nih metana. Reaksikan dengan oksigen biasa ya.
Berapakah volume gas CO2 yang dihasilkan jika diukur pada keadaan yang sama dengan 20 liter gas nitrogen, masanya 28 gram. Oke, biasa. Tahap pertama dulu. Tuliskan persamaan reaksinya. CH4 tambah O2. O2 menjadi CO2 dan H2O. Terus setarakan. Betul? C kiri 1, kanan 1, udah setara. H kiri 4, kanan 2. Oh, kali 2. O di kanan ada 2 tambah 2, 4. Di kiri ada 2 kali 2. Ini udah setara. Ya. Kemudian, kalau udah setara apa? Ubah semua satuan yang diketahui ke mol. Ya. CH4 6,4 gram. 4 gram. Berapa mol? N sama dengan massa per 6,4 gram. Per apa? MR. MR-nya berapa? 12 tambah 4. 16. Ya. Ini tuh hasilnya 0,4 mol. Ya. Oh, berarti dia mula-mula biasa pakai MBS ya. Mula-mula bereaksi sisa ya. Mula-mula dia ada berapa mol? 0,4 mol. Kalau mau pakai MBS harus udah mol ya. Terus kita punya lagi oksigen katanya 16 gram. Oksigen TO2 ya. Dia 16 gram. Berarti dia molnya itu berapa? 16 gram per ml-nya 32. Berarti 0,5 dong. Ya. 0,5 mol. Yang jadi pembatas siapa? Q-nya siapa? 0,4 bagi 1, 0,4. Itu cara ngitung Q-nya ya. Q-nya 0,4, yang ini. Kalau ini, Q-nya 0,5 bagi 2, 0,25. Yang lebih kecil ini. Berarti ini jadi pembatas. Maka dia yang habis bereaksi nih. Tulis 0,5 mol. Kan nanti ini 0,5 kurangi 0,5 habis ya. Ini mula-mula belum terbentuk. Nah, setelah ada yang jadi patokan tuh yang habis bereaksi ya. Yang jadi pembatas dia jadi patokan. Baru perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol. Kalau ini 2, ini 1, ini 0,5 berarti ini setengahnya dong. Ya, 1 setengahnya dari 2, ini maka setengahnya juga berarti 0,25 mol yang bereaksi. Sisanya berapa ini? 0,15 mol. Nah, kemudian yang terbentuk berapa? Nih, koefisiennya 1. Berarti 0,25 mol. Gini ya. Kalau ini berapa mol? Ini mah 0,5 mol. Karena koefisiennya sama-sama 2 ya. Maka di akhir reaksi yang terbentuk adalah 0,25 mol. 0,5 mol uap air. Tapi yang ditanyakan di sini berapakah volume gas CO2? Kita baru tahu molnya aja. Diukur pada keadaan yang sama dengan 20 liter gas nitrogen, massanya 28 gram. Nah, ini sebenarnya ngitungnya kalau udah ini gampang. Tinggal pakai V1 per V2 sama dengan N1 per N2. Itulah. Mol CO2 per mol apa? Yang diketahui di sini diukur pada keadaan yang sama dengan gas nitrogen teh N2 ya. Berarti volume CO2 per volume N2. Yang udah diketahui apa aja? Mol CO2
Udah ada mau CO2. Mau CO2 tuh tadi 0,25 mol. Per mol N2 ada nggak? Nggak ada, tapi bisa dihitung. Bisa. Dia 28 gram. 28 gram per ml-nya berapa sih N2 tuh? 14 tambah 14, 28. Berarti dia 1 mol. Ayo udah per 1 mol sama dengan volume CO2-nya. Ini yang kita cari ya. Volume CO2 per volume N2. Volume N2-nya ini katanya. 20 liter. Ingat gak itu hukum apa? V per V, N per N teh. Hukum Gay-Lussac ya. Udah berarti kalau nyari ini nih, kali silang aja. Ini kali ini, bagi ini nanti kan. Yaitu V CO2 sama dengan 0,25 kali, ini satuannya bisa dicoret ya, dikali 20 liter per 1. Berarti berapa? 5. V CO2 sama dengan 5. 5 apa? L, 5 liter. Beres. Jadi diketahui, jadi tahu gitu bahwa volume CO2 yang dihasilkan adalah 5 liter. Gitu. Ya. Kalau kurang paham bisa diulang ya. Nah ini terakhir, latihan soal terakhir. Agak rumit tapi kalian pelan-pelan aja memahaminya ya. Lihat, jika 500 ml larutan perak nitrat itu apa? Perak itu Ag, nitrat itu NO3, AgNO3 berarti ya. Jika 500 ml larutan perak nitrat konsentrasinya 0,5 molar, habis bereaksi. Nah, kalau ada kata-kata habis bereaksi ini, berarti dia yang jadi reaksi pembatas. Ya. Habis bereaksi dengan sejumlah larutan kalsium klorida. Konsentrasinya segini. Oh, sejumlah. Berarti kita nggak tahu volumenya. Tapi kita tahu konsentrasinya. Gitu ya. Maka, katanya, pertanyaan pertama, berapa volume larutan kalsium klorida yang bereaksi? Nih, si reaktan yang kedua. Kalsium klorida itu CaCl2. Ya. Terus, jika semua perak klorida yang dihasilkan mengendap, jadi nanti salah satu produknya adalah perak klorida, yaitu AgCl. Jika semua AgCl yang dihasilkan katanya mengendap, berapa massa endapannya katanya? Cara ngerjainnya gimana? Biasa pertama, tuliskan dulu persamaan reaksinya. Pertama, katanya di sini ada larutan perak nitrat. Tulis perak nitrat, AgNO3. Direaksikan dengan CaCl2. Otomatis ini hasilnya apa? Ya ini, aku jauh, engkau jauh. Aku dekat, engkau dekat. Ya. Jadi hasilnya nanti ada Ag sama Cl ditambah CaNO3. AgCl ini udah sesuai ya. Ag kan plus, Cl min, udah sesuai. Tapi ini enggak sesuai. Ca itu 2 plus, NO3 itu min. Makanya harus 2 ini. Gitu. Ya. Sesuaikan berarti si koefisiennya setarakan. Ini belum. Ag kiri 1 kanan 1, NO3 kiri 1 kanan 2, berarti kali 2. Oh, Ag-nya berubah berarti Ag kiri 2 kanan 1 kali 2. Cl di kanan 2 di kiri 2. Ca udah salah satu. Ini udah setara. Gitu ya. Terus biasa pakai MBS. Mula-mula bereaksi sisa. Ya. Yang habis bereaksi tadi siapa? Yang habis bereaksi perak nitrat. Itu molnya berapa? Perak nitrat tadi AgNO3. Dia tuh ciri-cirinya 500 mili bak liter. 0,5 liter. Terus konsentrasinya 0,5 M. Berarti kalau mau nyari mol gimana?
Ingat rumusnya ya. Molaritas sama dengan N per V. Berarti molnya, N-nya sama dengan M kali V dong. Ya, M-nya 0,5, ininya 0,5 juga. Berarti kalau dikaliin, N-nya sama dengan 0,25. Ya, ini 0,25 mol. Betul? Karena ini habis bereaksi, berarti di sini bereaksi semua kan dia 0,25 mol. Habis bereaksi, maka ini nanti nggak ada sisa. Nah ini yang jadi patokan nih. Kalau udah jadi patokan, udah jadi bereaksi pembatas, tinggal pergunakan perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol. So, ini 2, ini 1. Berarti ini 0,25, ini setengahnya, 0,125 mol. Ya. Berarti ini, oh ntar dulu. Pertanyaan pertama bisa dijawab berarti ya. Tapi nanti dulu lah. So, ini dulu. Ini 0,25 mol. Lihat koefisiennya tuh, sama-sama 2. Ini juga boleh kalau mau hitung 0,125, tapi kita nggak butuh ya di sini karena nggak ditanyakan. Udah, nggak apa-apa, biarin aja. Berarti pada akhir reaksi, ini nggak jadi urusan kita. Pokoknya kan yang ditanyakannya yang bereaksi. Ini nanti yang dihasilkan dia 0,25 mol. Kita jawab dulu yang ini. Yang pertama, anggaplah ini pertanyaan A ya. Ini yang B. Kita jawab dulu yang A. Yang A itu dia yang bereaksi CaCl2-nya 0,125 mol. 0,125 mol. Betul? Betul ya? Maka volume larutannya berapa? Ditanyakan V. V itu sama dengan apa sih? N per M. N-nya ini 0,125. Ya. Terus molaritasnya 0,25 tuh. Ini nih. Habis bereaksi dengan sejumlah larutan kalsium klorida 0,25 molar. Kalsium kloridanya 0,25 molar. Berarti volumenya adalah ini bagi ini 0,5 apa? Liter. Jadi yang A kejawab, volume CaCl2-nya itu ternyata 0,5 liter. Ya. Kemudian yang B, jika semua ini yang dihasilkan apa? AgCl yang dihasilkan itu ngendap, bisa ditimbangkan endapannya ya. Berapa cina masanya? Masa endapannya. Ya kalau hitung massa mah N sama dengan kan massa per mR ya. Berarti kalau nyari massa itu sama dengan apa? N kali mR dong. N-nya berapa? 0,25 mol. MR-nya yang perlu kita hitung. AgCl berapa ya? Agt, oh iya, Bapak lupa nulis di sini soalnya ya. Ag itu, ARAG, dia 108. Kalau Cl itu 35,5. Berarti ini tinggal jumlahin aja nih. MR-nya berapa? MR-nya itu 143,5. Benar tuh? Benar ya. 143,5 gram per mol. Ya wis, ini tinggal hitung aja. Berarti massa AgCl sama dengan hitung 143,5 dikali 0,25, 35,875 gram. Gitu. Bisa ya? Jadi bisa banyak yang ditanyainnya nanti. Belum lagi misalkan berapa misalkan ini
apa ya, masih bisalah banyak yang ditanyakan. Kalau kayak yang tadi ini nih, yang sebelumnya ini, kan ini udah nyisa nih ya, ini bisa ditanyakan nanti, berapa volume sisa gitu kan. Jadi bisa nyambung ke mana-mana nanti. Tapi yang kita pelajari saat ini dulu aja. Pahami ini berulang-ulang. Kalau bisa ini, ya insya Allah kalian soal perhitungan kimia apapun bisa, karena ini dasarnya gitu ya. Jadi kalau nggak bisa ulang-ulang terus video ini. Sekian dari Bapak, mudah-mudahan kalian paham ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.